Hai, Kami dari kelompok 1, kelas PSM 2019B, semester 3. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Nah, video ini adalah tugas proyek kami pada mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu yaitu Bu Khairunisa SSI MSI. Sebelum ke materi, kenalan dulu yuk sama kami. Nama saya Ratna Navitasari. Saya Bunga Yustira Dongora. saya Felix Manputar-Putar. Saya Ratna Arditasari. Nah, langsung saja nih kita ke materinya. Jenis-jenis distribusi probabilitas ada 4. Yang pertama, distribusi uniform atau seragam. Yang kedua, distribusi gamma. Yang ketiga, distribusi eksponensial. 4, yaitu tentang distribusi normal. Yang pertama yaitu distribusi uniform atau seragam. Distribusi uniform atau seragam adalah distribusi yang mempunyai probabilitas yang sama pada setiap kejadian, tidak dikategorikan, dan ruang sampelnya tidak dibatasi. Distribusi uniform atau seragam terbagi menjadi 2, yaitu distribusi uniform atau seragam diskrit dan distribusi uniform atau seragam kontinus. Distribusi uniform atau seragam diskrit adalah distribusi probabilitas simetris di mana sejumlah nilai terbatas kemungkinannya sama untuk diamati. Setiap nilai n memiliki probabilitas 1/n yang sama. Cara lain untuk mengatakan distribusi seragam diskrit adalah jumlah hasil yang diketahui dan terbatas kemungkinannya akan terjadi. Nah, di sini ada poin-poin pada distribusi uniform atau seragam diskrit. Yang pertama ada notasi, yaitu U himpunan AB atau unit himpunan AB. Parameternya yaitu AB bilangan bulat dengan B lebih besar sama dengan A dan N sama dengan B dikurang A ditambah 1. Dengan fungsi kepadatan peluang Fx sama dengan 1/n untuk x sama dengan x1, x2, x3 sampai xn dan 0 untuk x lainnya. Berikut adalah grafik pada fungsi kepadatan peluangnya. Di mana Ex atau mu sama dengan n ditambah 1/2 dan untuk varian atau sigma kuadrat sama dengan n kuadrat dikurang 1/12. Nah, itu tadi poin-poin pada distribusi tersebut. Kemudian ada fungsi pembangkit momen di mana mxt sama dengan e pangkat t ditambah e pangkat 2t ditambah e pangkat 3t ditambah e pangkat nt per n. Untuk fungsi karakteristik di mana cxt sama dengan e pangkat it ditambah e pangkat 2it ditambah e pangkat 3it ditambah sampai e pangkat nit. Fungsi pembangkit peluang di mana gxt sama dengan e pangkat 1 ditambah e pangkat 2 ditambah e pangkat 3 ditambah e pangkat n per n. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Jika sebuah dadu dilambungkan, maka semua titik sampelnya di S pada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan fungsi kepadatan, min, varian, dan peluang sebuah dadu dilambungkan titik sampel yang muncul 4 atau lebih. Penyelesaiannya yaitu n sama dengan 6, maka fungsi kepadatan peluang fx maka hasilnya 1/6. Untuk minnya Tx atau mu sama dengan n ditambah 1/2, maka 6 tambah 1/2 hasilnya 7/2 atau 3,5. Untuk varian atau sigma kuadrat sama dengan n kuadrat dikurang 1/12, maka hasilnya 35/12 atau 2,9167. Kemudian untuk peluang sebuah dadu dilambungkan titik sampel yang muncul 4 atau lebih, maka Px besar lebih besar sama dengan dari x kecil sama dengan integral a sampai b dari 1/n dx. Maka Px besar lebih besar dari 4 sama dengan integral 4 sampai 6 dari 1/n dx
dan hasilnya 1/3. Yang kedua tadi, distribusi uniform atau seragam kontinu adalah keluarga dari distribusi probabilitas simetri. Distribusi mendeskripsikan eksperimen yang menghasilkan hasil arbitrer yang berada di antara batas-batas tertentu. Batas ditentukan oleh parameter A dan B yang merupakan nilai minimum dan maksimum. Interval dapat berupa tertutup atau terbuka. Oleh karena itu, distribusi ini sering disebut uniform himpunan A, B, di mana uniform adalah singkatan dari distribusi seragam. Nah, pada distribusi ini juga ada 5 poin. Yang pertama yaitu notasi U himpunan AB atau uni himpunan AB. Kemudian ada parameter min tak hingga lebih kecil dari A lebih kecil dari B lebih kecil dari tak hingga. Fungsi kepadatan peluang Fxab sama dengan 1/B kurang A untuk X anggota himpunan AB dan 0 untuk X lainnya. Nah, ini adalah grafik fungsi kepadatan peluangnya. Berikutnya ada min, di mana Ex atau mu sama dengan B ditambah A/2. Dan varian atau sigma kuadratnya B kurang A kuadrat per 12. Nah, itu tadi poin-poinnya pada distribusi ini. Selanjutnya ada fungsi pembangkit momen, di mana MXT sama dengan E pangkat TB dikurang E pangkat TA per B kurang A dikali T. Untuk fungsi karakteristik, di mana CXT sama dengan E pangkat ITB dikurang E pangkat ITA per B kurang A dikali IT. Untuk fungsi pembangkit peluang, di mana GXT sama dengan TB dikurang TA per ln B kurang A dikali T. Untuk contohnya, tentukan fungsi kepadatan, min, varian, dan peluang antara 0,01 dan 0,2. Penyelesaiannya yaitu pada fungsi kepadatan peluang hasilnya yaitu 20. Untuk min atau mu hasilnya 0. Untuk varian atau sigma kuadratnya hasilnya kita dapat 2,083 dikali 10 pangkat min 4. Peluang antara 0,01 dan 0,02 sehingga peluangnya integral 0,01 sampai 0,02 20 dx dan hasilnya kita peroleh 0,2. Distribusi gamma. Distribusi gamma adalah keluarga dua parameter dari distribusi probabilitas kontinu. Distribusi eksponensial, distribusi Erlang, distribusi Q kuadrat yang merupakan kasus khusus dari distribusi gamma. Ada 3 parameter berbeda yang umum digunakan. A. Dengan parameter K dan parameter berskala theta. B. Dengan parameter bentuk alfa sama dengan K dan parameter skala terbalik beta sama dengan 1/theta disebut parameter laju. C. Dengan parameter K dan parameter rata-rata mu sama dengan K, theta sama dengan alfa per beta. Di distribusi gamma, 4 poin. Yang pertama parameter, bentuknya K lebih besar dari 0 atau alfa lebih besar dari 0, dengan skala theta lebih besar dari 0, tingkatnya beta lebih besar dari 0. Fungsi kepadatan peluang, Fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma X dikali X pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min X per B untuk X lebih besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Nah, ini adalah grafiknya. Kemudian ada min, di mana EX atau mu sama dengan alfa dikali beta. Untuk variannya atau sigma kuadrat yaitu alfa dikali beta kuadrat. 4 tadi itu fungsi pembangkitan momen ini mx t sama dengan 1 dikurang beta t dipangkatkan min x. Fungsi karakteristik cxt sama dengan dalam kurung 1 dikurang beta it dipangkatkan min alfa.
fungsi pembangkit peluang KXT sama dengan dalam kurung 1 dikurang beta integral T dipangkatkan min alfa. Fungsi gamma adalah perluasan dari fungsi faktorial. Fungsi ini termasuk fungsi yang istimewa karena sering muncul dalam persamaan peluang, dan fungsi gamma didefinisikan dalam bentuk gamma alfa sama dengan integral batas atas tak hingga batas bawah 0 X pangkat alfa dikurang 1 E pangkat min X dx untuk X lebih besar dari 0. Nah, tabel distribusi kumulatif gamma dapat dilihat dari gambar berikut ini. Di sini ada contohnya, guys. Tentukan probabilitas sebuah bantalan peluru yang dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut. Hitunglah mean dan varian di atas. Ini P 6X lebih besar atau sama dengan 60 tapi lebih kecil sama dengan 120 sama dengan P dalam kurung X lebih kecil atau sama dengan 120 dikurang P dalam kurung X lebih kecil atau sama dengan 60. Untuk mencari mean-nya itu EX sama dengan alfa beta, berarti mean-nya itu 120. Variannya itu sama dengan alfa beta kuadrat sama dengan 1800. Untuk contoh 2 diketahui alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Nah, tentukan fungsi kepadatan peluang, mean, varian, dan P X lebih besar dari 3. Nah, untuk penyelesaiannya teman-teman dapat melihat penyelesaian yang ada pada gambar. Yang ketiga yaitu distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah distribusi probabilitas waktu antara peristiwa dalam proses titik Poisson, yaitu proses di mana peristiwa terjadi secara terus-menerus dan independen pada tingkat rata-rata yang konstan. Ini adalah kasus dari distribusi gamma. Ini adalah analog kontinu dari distribusi geometris dan memiliki sifat utama yaitu tanpa memori. Selain digunakan untuk analisis proses titik Poisson, distribusi eksponensial juga ditemukan dalam berbagai konteks lain. Bagian-bagian dari distribusi eksponensial. 1. Parameter. Distribusi eksponensial kadang-kadang diparameterisasi dalam parameter skala, di mana beta sama dengan 1 per lambda atau lambda sama dengan 1 per beta. Yang kedua yaitu fungsi kepadatan peluang. Fx beta sama dengan 1 per beta E pangkat min X per beta, di mana X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan 0 X lebih kecil dari 0. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman grafik dari kepadatan peluang. Yang ketiga yaitu min, dengan mu sama dengan 1 per lambda sama dengan beta. Yang keempat yaitu varian. Varian X sama dengan sigma kuadrat sama dengan 1 per lambda sama dengan beta kuadrat. Fungsi pembangkit momen mxt sama dengan theta dikali theta dikurang t dipangkatkan min 1. Fungsi karakteristik cxt sama dengan theta dikali theta dikurang ln t sama dipangkatkan min 1. Fungsi pembangkit peluang gxt sama dengan 1 dikurang b ln t dipangkatkan min alfa. Contoh dari distribusi eksponensial. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Maka penyelesaiannya yaitu Px lebih besar dari atau sama dengan x0 sama dengan 1 dikurang E pangkat min beta x0 sama dengan 0,85.
Contoh distribusi eksponensial yang kedua, tentukan fungsi kepadatan peluang min, varian, dan P X lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari setengah. Penyelesaiannya yaitu beta sama dengan setengah. Fx sama dengan 1 per beta E pangkat min X per beta sama dengan 2 E pangkat min 2X. Minnya yaitu EX sama dengan mu, yaitu sama dengan setengah. Variannya yaitu sigma kuadrat, yaitu 1/4. P X lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari setengah. Maka F setengah dikurang F min 2 sama dengan 0,06322. Yaitu tentang distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu, yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Distribusi normal dapat disebut juga sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal, salah satunya yaitu terkait dengan fungsi densitas. Nah, yang pertama yaitu fungsi kepadatan peluang, yang dimana Fx mu sigma kuadrat sama dengan 1 per akar 2 V sigma kuadrat E 1 per 2 sigma kuadrat X dikurang mu per sigma kuadrat, dimana Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Nah, berikut adalah grafik yang dimana V merupakan konstanta dengan nilai 3,14, E bilangan eksponensial dengan nilai 2,71828, mu merupakan rata-rata mean dari data, sedangkan sigma simpangan baku data berdistribusi normal. Nah, yang kedua adalah E X sama dengan mu. Yang ketiga, varian var X sama dengan sigma kuadrat. Yang pertama, fungsi pembangkit momen, yaitu mxt sama dengan E mu t ditambah 1 per 2 sigma kuadrat t kuadrat. Yang kedua, fungsi karakteristik, cxt sama dengan E I mu t ditambah 1 per 2 I kuadrat sigma kuadrat t kuadrat. Nah, yang ketiga, fungsi pembangkit peluang, yaitu gxt sama dengan E mu ln t ditambah 1 per 2 sigma kuadrat ln. Berikut adalah bentuk kurva dari data distribusi normal. Berdasarkan kurva distribusi normal di atas, distribusi normal memiliki rata-rata atau mean sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Tabel Z pada distribusi normal. Adapun langkah-langkah untuk menentukan nilai Z-nya. Yang pertama, perhatikan pada bagian kolom awal. Misalkan kita akan menentukan nilai untuk 1,56. Maka langkah pertama kita harus mencari pada baris 1,5. Lalu yang kedua, pada baris awal carilah 0,06. Nah, yang ketiga, tentukan titik temu atau sel dari baris dan kolom yang dimasuk. Jadi, nilai Z yang didapat yaitu untuk 1,56 adalah 0,9406. Saya akan menjelaskan contoh berikut. Tentukan minnya. Diperoleh sama dengan 1,08, yang dimana Z sama dengan X dikurang mu per sigma. X dikurang mu sama dengan Z sigma. Mu sama dengan X dikurang Z sigma, yaitu 190,04. Contoh yang kedua, berapakah probabilitas bahwa permintaan suatu hari dapat melampaui jumlah yang dapat ditawarkan? Penyelesaiannya sebagai berikut. P X besar lebih besar dari X kecil sama dengan P Z lebih besar dari X kurang mu per sigma. P X lebih besar dari 9,25 sama dengan 0,1056. Sekian presentasi dari kami, semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih.